Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Zahara dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil percobaan Oersted medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Adapun tujuan dari praktikum tersebut, yaitu yang pertama untuk menyelidiki medan magnetik di sekitar kawat berarus. Yang kedua, untuk menyelidiki arah medan magnetik di sekitar kawat lurus berarus. Yang ketiga, untuk menemukan hubungan jarak dengan besar induksi magnetik. Dan yang terakhir, untuk menemukan hubungan kuat arus dengan besar induksi magnetik pada kawat berarus listrik. Adapun dasar teori dari percobaan tersebut. Tokoh fisikawan yang mengemukakan tentang medan magnetik adalah Hans Christian Ørsted pada tahun 1980. Ørsted menggunakan kawat konduktor yang diletakkan di atas kompas. Jika kawat tersebut dialiri arus listrik dengan arah dari selatan ke utara, maka jarum kompas akan menyimpang ke kiri. Akan tetapi, jika kawat tersebut dialiri arus listrik dengan arah utara ke selatan, maka jarum kompas akan menyimpang ke arah kanan. Dari percobaan tersebut, Ørsted mengambil kesimpulan bahwa di sekitar arus listrik terdapat medan magnet, sehingga dapat mempengaruhi kedudukan magnet jarum. Kekuatan magnet di sekitar arus listrik ini dipengaruhi oleh kuat arus yang mengalir dan jarak terhadap kawat. Yang memutar magnet adalah medan magnet. Jika diperhatikan, gerakan akan terjadi saat arus listrik mengalir. Munculnya medan magnet ada hubungannya dengan arus listrik. Dengan gejala yang terjadi, maka Ørsted menyimpulkan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Adapun alat dan bahannya, yaitu yang pertama dibutuhkan adalah kompas, yang kedua ampermeter, yang ketiga penggaris, yang keempat aplikasi Gauss-meter atau magnometer, yang keempat kawat atau kabel sepanjang 25 cm, dan yang terakhir baterai sebanyak 3 buah. Berikut prosedur kegiatan pada tabel 1. 1. Merangkai alat dan bahan seperti skema pada contoh. 2. Meletakkan kompas dan Gauss-meter pada bagian bawah dengan posisi jarum kompas sejajar dengan kawat. 3. Menghubungkan kedua ujung kawat dengan satu baterai. 4. Mengamati simpangan yang terjadi pada jarum kompas dan angka yang ditunjukkan Gauss-meter. 5. Mencatat dan menggambarkan arah simpangan jarum kompas dan angka yang ditunjukkan Gauss-meter dan ampermeter pada tabel 1. 6. Mengubah arah arus dengan menukar kedua ujung kutub baterai. 7. Mengamati simpangan yang terjadi pada jarum kompas dan angka yang ditunjukkan Gauss-meter. 8. Mencatat dan menggambarkan arah simpangan jarum kompas, angka yang ditunjukkan Gauss-meter dan ampermeter pada tabel 1. Berikut adalah video praktikum dengan arah arus A ke B. Lalu ini adalah video praktikum dengan arah arus B ke A. Prosedur kegiatan tabel 2. 1. Mengulangi langkah percobaan 1 pada poin 1 sampai dengan poin 5 dengan mengubah jarak kawat dan kompas atau Gauss-meter sebanyak 3 kali pengulangan. 2. Mengamati simpangan yang terjadi pada jarum kompas dan angka yang ditunjukkan Gauss-meter. 3. Mencatat dan menggambarkan arah simpangan jarum kompas, angka yang ditunjukkan Gauss-meter dan ampermeter pada tabel 2. Berikut video praktikum dengan jarak 2 cm. Lalu, ini video praktikum dengan jarak 3 cm. Lalu, yang ini video praktikum dengan jarak 4 cm. Lalu, ini video praktikum terakhir, yaitu dengan jarak 5 cm. Prosedur kegiatan 3. 1. Mengulangi langkah percobaan 1 pada poin 1 sampai dengan poin 5 dengan mengubah
arus dengan cara menambahkan baterai sebanyak 3 kali pengulangan. 2. Mengamati simpangan yang terjadi pada jarum kompas dan angka yang ditunjukkan Gauss meter. 3. Mencatat dan menggambarkan arah simpangan jarum kompas, angka yang ditunjukkan Gauss meter dan ampermeter pada tabel 3. Berikut adalah video praktikum dengan jumlah baterai 1. Lalu ini video praktikum dengan jumlah baterai 2. Dan yang ini adalah video praktikum dengan jumlah baterai 3. Selanjutnya, data hasil percobaan pada tabel 1, yaitu menyelidiki besar dan arah medan magnet pada kawat berarus lurus, arus dan jarak tetap, variasi arah arus, jarak tetapnya 1,8 cm. Yang pertama, arah arus AB dengan gambar arah seperti pada gambar. Besar arusnya 2 ampere, simpangannya 12,5 derajat, dan besar medan magnetnya 0,34. Dan yang kedua dengan arah arus B ke A dengan gambar arah seperti pada gambar. Besar arusnya 2 ampere, simpangannya 350 derajat, dan besar medan magnetnya 0,36. Selanjutnya, data hasil percobaan pada tabel 2, yaitu menyelidiki hubungan jarak dengan besar induksi magnetik. Variasi jarak, baterai tetap 1. Pada yang pertama, dengan jarak 2 cm, besar arusnya 2 ampere, besar simpangannya 16 derajat, besar medan magnetnya 0,34, dan gambar arahnya seperti pada gambar. Lalu yang kedua, dengan jarak 3 cm, besar arusnya 2 ampere, besar simpangannya 11 derajat, besar medan magnetnya 0,33, dan gambar arah seperti pada gambar. Lalu yang ketiga, dengan jarak 4 cm, dengan besar arus 2 ampere, besar simpangan 9 derajat, besar medan magnet 0,32, dan gambar arah seperti pada gambar. Lalu yang terakhir, dengan jarak 5 cm, besar arusnya 2 ampere, besar simpangan 8 derajat, besar medan magnet 0,30, dan gambar arah seperti pada gambar. Selanjutnya, data hasil percobaan pada tabel 3, yaitu menyelidiki hubungan kuat arus dengan besar induksi magnetik pada kawat berarus listrik. Variasi besar arus dengan jarak tetap 1,8 cm. Yang pertama, dengan jumlah baterai 1, besar arusnya 2 ampere, simpangannya 12,5 derajat, besar medan magnet 0,34, dan gambar arah seperti pada gambar. Lalu yang kedua, dengan jumlah baterai 2, besar arusnya 3 ampere, simpangannya 18 derajat, besar medan magnet 0,36, gambar arah seperti pada gambar. Lalu yang ketiga, dengan jumlah baterai 3, besar arusnya 3,5 ampere, simpangannya 21 derajat, besar medan magnetnya 0,37, dan gambar arah seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu pertanyaan dan jawaban. Soal pertama, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, bagaimanakah skema reinduksi magnet terhadap kuat arus listrik? Jawabannya yaitu seperti pada gambar. Itu adalah gambar kawat lurus berarus dengan metode kaidah tangan kanan. Arah induksi magnet tergantung dengan arah arus listrik. Arah induksi magnet dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Soal yang kedua, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, bagaimanakah model grafik hubungan antara jarak titik terhadap kawat dengan induksi medan magnet? Jawabannya yaitu seperti pada gambar, semakin kecil jarak yang digunakan, maka akan semakin besar medan magnet yang didapatkan.
atau jarak titik berbanding terbalik dengan induksi medan magnetnya. Soal yang ketiga, bagaimanakah model grafik antara kuat arus dengan induksi medan magnet? Jawabannya yaitu seperti pada gambar. Itulah model grafik antara kuat arus dengan induksi medan magnet. Soal yang terakhir. Berikan kesimpulan tentang percobaan ini. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan dari percobaan ini, yaitu yang pertama, skema arah induksi magnetik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Yang kedua, jarak akan berbanding terbalik dengan besar medan magnet. Yang terakhir, kuat arus berbanding lurus dengan besar medan magnet. Adapun kesimpulan dari hasil percobaan tersebut, yaitu pada hasil percobaan 1 dapat disimpulkan bahwa pada kawat berarus lurus memiliki besar medan magnet yang sama, karena kuat arus dan jaraknya tetap. Namun, arah arus yang berbeda mengakibatkan arah penyimpangan jarum yang berbeda pula, sehingga besar simpangannya sama walaupun arah jarumnya berbeda. Hal ini sesuai dengan konsep induksi magnetik, yang mana besar medan magnet akan berbanding lurus dengan kuat arus dan berbanding terbalik dengan jarak. Pada hasil percobaan 2, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara besar medan magnet terhadap jarak ialah semakin kecil besaran medan magnet disebabkan oleh jarak yang besar. Begitupun sebaliknya, yang mana hal ini sesuai dengan konsep induksi magnetik yang menyatakan bahwa hubungan besar medan magnet akan berbanding dengan jarak, sehingga dapat diketahui nilai medan magnet bergantung pada jarak antara kawat ke kompas. Pada hasil percobaan 3, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kuat arus dengan besar induksi magnetik ialah semakin besar kuat arus pada kawat lurus akan menyebabkan besar induksi magnetik yang semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan konsep induksi magnetik yang mana hubungan antara kuat arus dan medan magnet adalah berbanding lurus, sehingga semakin besar kuat arus akan menimbulkan medan magnet yang semakin besar pula. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.